teman-teman, selamat datang di channel Apkinesia, di mana bahagia selalu berada di mana-mana. Tepuk tangan. Ya, kita baru banyak masanya nih. Jadi kita kalau tepuk tangan rame. Makanya saya ngajak tepuk tangan. Ya, teman-teman, kebetulan kita juga baru dari Apkinesia berkesempatan buat ngajak ngobrol sama Mbak Nina sama Kododo. Nah, ini siapa beliau? Itu akan jadi banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Siapa beliau dan apa tugasnya beliau di sini dan ngapain sih kok diajak ngobrol-ngobrol podcast kita di segmen kopi kali ini itu apa? Gitu kan? Jadi kita langsung saja tanyakan. Di sini ada Kododo sama Mbak Nina. Mbak Nina, selamat malam Mbak Nina dan Kododo. Aduh, formal banget ya, Pak. Iya, aduh, gak apa-apa, sok-sokan formal aja. Habis ini kita santai kok. Jadi ini ada Mbak Nina dan Kododo. Silahkan perkenalkan diri dulu deh. Kododo ini dari mana? Dari APKI. Kebetulan diberi mandat oleh Ketua Umum APKI untuk menjadi koordinator LKI. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Nanti kita ngalir lagi ya, Mbak Nina, silakan. Saya juga diberi mandat. Saya koordinator yang membantu Kododo. Oke, koordinator. Koordinator, ko itu apa? Wakil. Oh, ko itu kalau ko-card berarti wakil kartu. Iya, bisa. Kalau Garing dia suka banget ngetawainnya kayak gitu. Belajar lagi anak. Nanti remedi saya. Oke, LKI. LKI ini kalau denger-denger nih ya, itu ya produk unggulannya dari APKI ya untuk sementara ini yang baru di floor-floorkan. Iya. Iya. Oke. LKI itu apa? Nah, itu banyak pertanyaan juga dari netizen ini. Nah, mungkin Nina mau duluan. LKI ya. LKI itu Liga Koi Indonesia. Liga? Ya, jadi atau biasanya juga ada yang nyebut Indonesian Nishiki Koi Champion League gitu, biar keren. Champion League ya, Liga Inggris. Nanti koinya ikut sepak bola loh. Crowdnya koi. Koinya ikut sepak bola. Itu kepanjangan dari LKI. Kepanjangan dari LKI. Nah, kan kalau liga ini kan berarti ada sistemnya. Kalau selama ini kan yang kita tahu kan liga itu kontes kan ya? Iya. Nah, kalau yang kita tahu selama ini kan kontes kayak gitu aja. Nah, ini dari liga ini apa yang membedakan? Jadi mungkin sedikit tambahan dari apa yang Nina sudah jelaskan ya. Mungkin pertama kali itu di KOI ada Liga Jawa Timur di tahun 2022. Oke. Karena kita asosiasi kita ini kan Asosiasi Pencinta Koi Indonesia. Yang kebetulan yang terdiri dari 40 klub di seluruh Indonesia. Karena itu kita mengadopsi sistem liga ini untuk seluruh 40 klub kita tadinya. Oh ya. Walaupun nanti kita juga ada gabungan dari klub non APKI juga. Klub non APKI yang bergabung dengan kita juga. Kebetulan wilayah Solo, Klaten, Madiun dan Ponorogo gitu. Solo, Klaten, Madiun. Solo, Klaten yang kebetulan nanti mungkin Piala Gibran Cup ya. Gibran Cup kapan itu? Itu kalau di jadwal kita di bulan Maret. Juni. Iya. Juli apa Juli? Juli L ya, Juli. Ya. Oke, Juli. Ya, jadi menyambung yang tadi, memang skop kita adalah nasional. Jadi NKRI. Satu Indonesia gitu. Jadi ini merupakan rangkaian show APKI yang saat ini tahun 2023 itu ada 14 klub APKI yang mengadakan kegiatan show yang itu sebetulnya dari bulan awal Januari yang dimulai dari Tasik lalu dirangkai dari mulai Januari hingga Desember menjadi satu rangkaian acara yang kita namakan Liga Koi Indonesia by APKI. Oke, ada liganya kan? Ya. Ada liganya. Nah, ini nih
Ini banyak juga pertanyaan. Apa sih yang membedakan itu sama kontes sistem lama? Ya mungkin satu yang mendasar adalah kalau kontes yang lama itu dia stand alone. Oh ya. Jadi misalkan Tasik mengadakan kegiatan koi show, mungkin dari hari Jumat hingga hari Minggu hanya ada di Tasik. Tapi kalau misalkan Tasik bergabung di dalam Liga Koi Indonesia, ada poin-poin yang kita ambil, itu nanti kita gabungkan bersama show-show di kota lain untuk kita rekapitulasi. Seperti itu. Rekapitulasi. Berarti ada piala liganya nih? Ada piala liganya. Wah, menarik. Ada piala liganya, berarti itu untuk penyerahan atau untuk apa sih namanya? Ngumum ke apa? Pengumuman. Nah, pengumuman juara liganya itu kapan? Kita ada di final. Jadi setelah 14 klub tadi itu kita punya 4 acara All Indo. 4 All acara Indonesia Junior, All Indonesia Young, All Indonesia Breeder, sama All Indonesia All Size. Jadi ini nanti adalah puncak acaranya itu di bulan Desember, bareng dengan All Indonesia. Itu juga final liga. Jadi nanti di situ ada penyerahan 4 piala liga. Untuk most point itu piala presiden ya, juara umum. Terus most entry itu piala Kemenparekraf. Most breedernya itu piala KKP. Untuk most apa lagi satu kok? Jadi tadi point most owner handling ya. ya. Most Ya. handling. Most handlingnya itu Kemenaker. Dan itu hasil dari akumulasi kontes-kontes di setiap daerah-daerah itu tadi. Betul. Wow. Betul. Jadi mungkin tambahan sedikit dari hubungannya kategorinya dengan piala yang kebetulan kita menggandeng kementeriannya. Jadi contohnya tadi Nina baru menyebutkan karena kita juga memiliki anggota breeder, pembudidaya koi. Karena kita juga dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menaungi kita, sehingga piala breeder ini dihubungkannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Contoh handling, karena melibatkan banyak tenaga kerja, kita bekerja samanya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti itu. Iya. Jadi ini ya salah satu bentuk dari kita, dari APKI ini untuk mengapresiasi dari semua yang berkecimpung di dunia koi itu ya. Jadi kayak breeder itu juga ada, handling ada, dan lain-lain tadi yang disebutkan. Dan juga pemiliknya. Ownernya juga. Ownernya juga. Juara umum itu kan owner. Most point owner. Most point owner. Wow. Menarik. Ini jadi bergengsi banget teman-teman ya. Iya. Jadi akan sangat bergengsi banget di dunia perkoian Indonesia ini kalau dibuat sistem liga seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan liga ya. Ini yang mengurus langsung dari APKI. Atau dari APKI ini mendelegasikan tim sendiri untuk mewujudkan liga ini. Iya, kebetulan kita adalah badan pelaksana Liga Koi Indonesia yang dikoordinasi oleh saya selaku ketuanya, ketua koordinator ya namanya, dan ini Ibu Wakil koordinator dan juga kita dibantu secara keuangan oleh Mbak Ani dari Jogja, juga Humas kita ada dari Bapak Farid Pasuruan, Bapak Iqbal dari Jogja, lalu dari publishing tim media Bapak Bimo, Bapak Masfud juga dari Jogja, itu yang membantu kita untuk pelaksanaan liga ini. Satu lagi Mas Tenong ya. Ya, sekretaris. Iya, aku sekretaris. Ramai juga ya kok ya. Ya, kita coba untuk meramaikan. Jadi untuk ramainya Liga Koi ini dimulai dari ramainya BPLKI gitu ya. Iya. Heri ya, heboh sendiri. Suka heboh sendiri, makanya saya juga suka sok heboh. Padahal juga enggak jelas juga heboh saya, garing. Tapi enggak apa-apa. Enggak penting. Oke, ini menarik. Nah, untuk wah aku kok malah jadi pengen delok contekan. Oke. Target kedepannya dari Liga Koi ini. Iya. Juga mungkin kita melihat tahun
Jadi mungkin kita flashback sedikit ya. COVID itu kan kita ada 40 klub APKI. Dan biasanya acara yang paling gampang untuk diselenggarakan oleh klub itu baik untuk rekrutmen, untuk pertemuan, perkumpulan, itu adalah mengadakan koi show. Oh iya. Tetapi waktu itu kan ada COVID-19 ya, sehingga untuk mengadakan koi show itu tidak gampang. Apalagi kita asosiasi yang cukup besar, sehingga jika kita mengadakan koi show pada saat itu mungkin akan disorot sekali ya, ketika pemerintah mengadakan, maksudnya untuk kita tidak berkumpul, tidak rame-rame, kok ini malah mengadakan satu kegiatan yang mengundang keramaian. Jadi memang bisa dibilang kita itu vakum. Selama pandemi COVID itu ya? Betul, tidak ada acara. Nah, kita mulai 2021, 2022 itu mulai diadakan kegiatan-kegiatan koi show. Nah, kita melihat penyelenggaraan koi show ini mungkin di Indonesia ini bisa lebih heboh daripada di Jepang sendiri. Negara yang sangat maksudnya terkenal dengan koinya ya. Jadi di Indonesia itu bisa seminggu sekali itu ada koi show. Di Jepang itu mungkin beberapa bulan baru ada koi show. Dan biasanya di Jepang itu kalau ada koi show di satu kota, pesertanya itu hanya dari kota yang ini aja, dari kota penyelenggaranya saja. Kota penyelenggara. Tapi kalau Indonesia ini kan antusias dengan lomba ya, perlombaan, peserta-pesertanya itu biasanya ketika satu kota menyelenggarakan, pesertanya bukan hanya dari kota itu, tapi mungkin bisa satu Indonesia itu datang untuk meramaikan di acara tersebut. Gitu. Berarti jadi salah satu ajang silaturahmi kita juga ya? Iya. Biar bisa kita ketemu-ketemu. Jadi 2020, 2021, 2022 itu ramai sekali koi show. Gitu. Dan kita memang melihat mungkin karena frekuensi yang terlalu sering itu, jadi ada kejenuhan atau mungkin juga kecapean. Jadi kita melihat tahun 2023 ini mungkin akan sedikit ada penurunan baik dari jumlah maupun mungkin pesertanya, mungkin fees entry-nya seperti itu. Nah, kita berharap Liga Koi Indonesia ini mampu untuk tidak terlalu mencegah penurunan yang terlalu signifikan. Jadi mungkin kita bisa membantu untuk menaikkan gengsi dari setiap penyelenggaraan. Liga. Betul, itu tadi. Itu harapan dari Liga Koi Indonesia. Kenapa itu juga Ketua Umum APKI itu berpikir untuk mengadakan Liga Koi Indonesia ini by APKI. Liga Koi Indonesia by APKI. Iya. Nah, ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman itu. Ini kan dari sistem liga ini juga ada peraturan kalau champion itu maksimal 3 kali ya kan? Iya. Nah, itu jadi banyak pertanyaan juga. Kenapa sih kok maksimal 3 kali? Kan kita pengen champion banyak kali gitu. Iya. Mungkin dari Nina. Secara simpelnya sih gini, sebenarnya kenapa dibatasi champion 3 kali ini juga sisi kompetitif tetap harus ada. Tapi keseimbangan tuh juga harus kita pikirkan gitu. Jadi sebenarnya champion 3 kali itu nggak semenyeramkan itu loh. Kamu champion 2 kali nih, ikan kita champion 2 kali. Boleh dong istirahat sebentar supaya nggak berturut-turut nih. Ntar champion 2 kali lagi boleh deh gitu. Supaya ketika yang sudah terbiasa champion ini terus dia istirahat, memberikan kesempatan untuk ikan lain untuk bisa mengejar si champion itu. Karena gini, kita tidak memungkiri ada beberapa ikan itu yang dinilai memang wah ini kuat banget nih, tahtanya tidak akan tergantikan. Itu kita tidak memungkiri itu dan kita mengakui. Jadi yang ikan-ikan lainnya jadi aduh aku punya kesempatan nggak ya, tingkat percaya dirinya kan menurun nih. Nah, itu karena melihat ikan itu hadir. Betul, gitu ya. Memang ikan itu bagus banget. Kalau kita lihat kayaknya tahtanya tidak tergantikan juga iya gitu. Makanya kan peserta lain kayak aduh kayaknya udah nggak mungkin saingan deh. Jadi kita keseimbangan tuh harus dijaga gitu. Gantian bentar dong, lu istirahat dulu deh gitu. Karena keindahan tidak pernah lepas dari
keseimbangan. Asik dong, ayo 1, 2, 3. Asik. Kurang lebih sih champion 3 kali itu simpelnya seperti itu ya kok. Jadi nggak terus yang 3 kali champion udah nih nggak boleh dapat piala lagi, terus nggak boleh lomba lagi, nggak gitu juga. Mungkin kalau dikaitkan dengan sepak bola tadi Lionel Messi nggak harus bertanding terus ya. Oh iya, itu. Jadi ada pergantian pemain juga. Ya, jadi mungkin jeda sekali. Nah, nanti dia pertandingan berikutnya dia main lagi seperti itu kali ya. Soalnya kan kalau untuk ikan-ikan yang kita bilang ini tahtanya nggak tergantikan tuh lama-lama dia kayak champion kemarin juga champion biasa aja gitu. Sedangkan yang lain tuh mendamba-dambakan pengen orang juga. yang lain ngejar champion, yang ikan ini alah besok juga aku champion lagi. Sama mungkin mau ditambahkan dari sisi juri ya. Kalau kebetulan saya juga juri. Jadi ada satu sisi yang seringkali ketika kita berdiskusi itu ketika menentukan juara 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin champion itu seringkali terlontarkan ikan ini baru menang di yang kemarin. Tapi kan setiap ikan yang bertanding itu kondisinya berbeda-beda ya, fit apa tidak seperti itu. Itu ada seperti pisau bermata dua. Jadi ada juri yang nggak mungkin kita kalahkan ikan ini karena ikan ini baru menang di pertandingan yang sebelumnya. Tetapi juga ada yang kok ikan ini menang terus ya, bosen gitu ada juga. Jadi memang berdasarkan banyak masukan ke kami dari tim APKI ini, maka mungkin di tahun 2023 ini oleh ketua umum kami disarankan coba kita gulirkan peraturan ini. Jadi tidak boleh champion itu 3 kali berturut-turut. Jadi mungkin untuk menyiasatinya bisa setelah 2 kali champion yang tadi ya Lionel Messi-nya tidak bertanding di pertandingan. Setelah itu dia boleh bermain lagi, dia boleh jadi champion lagi jika layak dan fit proper, dia boleh champion lagi seperti itu. Jadi ini berarti sudah cukup diluruskan juga nih, karena kan yang dipikiran dari teman-teman ini kalau ikannya tanding lagi sudah 3 kali champion nggak boleh lagi dong. Bukan kayak gitu ya. Dan juga kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu fighter ya yang sering ikut lomba. Rasanya sudah ada berita yang tadi kan Masnya ini bilang ada, saya mencoba meluruskan seperti itu ya. Ada juga sempat itu berita kalau misalkan yang tidak boleh champion ini hanya di ukuran 40 cm, di bawah 40 cm. Tetapi sebetulnya aturannya adalah untuk semuanya. Gitu. Jadi level champion hanya boleh 2 kali, setelah itu dia harus jeda. Jadi tidak boleh champion 3 kali berturut-turut. 2 kali champion. Iya, dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Dalam waktu 3 bulan tidak boleh. Singkat aja. 3 bulan itu singkat ya untuk liga ini. Iya, karena juga mungkin jika kita boleh buka ya, di lapangan itu kadang-kadang untuk ikannya supaya tidak naik di kelas berikutnya untuk mempertahankan warna, mempertahankan kondisi championship-nya itu kita seringkali menemukan ada yang potong ekor gitu. Ekornya dipotong. Ekornya sedikit supaya ukurannya tidak bertambah ya. Karena kalau motong kan dari belakangnya ya. Kalau dari depannya rada susah ya. Jadi yang jadi korban itu belakangnya. Itu. Mulutnya begini enak. Itu. Jadi yang dikorbankan bagian ekornya. Jadi kita dari APKI juga melihat seperti itu. Kok kayaknya ini tidak baik ya. Jadi mengapa peraturan 3 kali champion berturut-turut itu kita coba di tahun 2023 ini. Iya. Jadi itu untuk menghindari juga dari kegiatan yang tanda kutip itu sedikit mencurangi, bukan sedikit ya. Iya. Bahasanya kayak gitu aja kali ya. Iya. Sedikit mencurangi juga, karena juga kasihan ikan juga kalau harus dipotong-potong kayak gitu kan ya kok. Iya, kalau kita sih kasihan ya. Tapi karena kepentingan lomba, biasanya seringkali dilakukan seperti itu. Oke. Iya.
Karena nama kita itu pecinta ya, Asosiasi Pencinta Koi. Pecinta koi. Jadi kalau cinta ya jangan dipotong-potong juga ikannya. Itu. Oke. Menarik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang ada di sini? Tidak ada? Ayo dong, bosan banget. Mungkin ada masukan buat kita, buat di Badan Pelaksana Liga Koi Indonesia ini. Ada masukan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada masukan dari teman-teman netizen aja deh. Kok netizen? Dari teman-teman setia APKI. Dari teman-teman setia APKI, nanti kalau ada masukan dan lain-lain, komen aja sebanyak-banyaknya. Itu kan ada tombol like, ada tombol subscribe, sama ada link komen tuh di bawah. Komen sebanyak-banyaknya. Itu nanti dari APKI Indonesia akan dibaca dan itu nanti bisa jadi buat masukan buat tim BPLKI ini ya. Oke. Yang di sini nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang spontan gitu. Saya suka uhunya itu loh. Nggak ada pertanyaan? Ya udah kalau gitu. Ada satu pertanyaan. Iya, bapak yang Grogi nih kalau yang tanya Pak Ketum nih. Ya harus ya kan kita minum. Oh ini boleh diminum beneran? Boleh. Iya. Kok diminum kok beneran kok? Kirain properti doang. Ini segel apa isi ulang nih? Segel dong. Segel. Kan itu belum ada merknya, Jangan lupa yang punya ini di ini ya, endorse gitu loh. Biar rame juga kita kan. Gitu teman-teman. Oh iya. Untuk kedepannya ini, untuk yang terdekat ini deh, itu ada yang dari Liga Koi sendiri itu ada mana? Ini apa namanya? Kontesnya ada di mana begini? Yang berikutnya. Setelah ini Jakarta ya? Banua. Banua beberapa minggu lagi itu Banua. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan itu masih ada Banua. Terus first show setelah Ramadan kita antara Jakarta atau Malang. Jakarta atau Malang. Banua itu Kalimantan. Banua Kalimantan. Kalimantan Selatan. Banua Koi Show itu gabungan dengan All Borneo. Jadi mereka punya gelaran All Borneo. Sampai jumpa di Kalimantan ya. Misali. Maksudnya misalnya kalau saya datang gitu nah. Kenapa tadi aku bilang masih ada antara Malang atau Jakarta? Karena di liga ini tidak boleh ada penambahan penyelenggara. Oke, kenapa kok nggak boleh ada Karena itu biasanya kan gini ya, semua orang kan hampir semua yang bermain di koi ini pesertanya maupun handlingnya tuh kan untuk dia mengejar piala ini kan mereka mapping. Oh ya. Mapping mana aja nih? Oh ngejar poin di sini nih. Mereka banyak yang diperhitungkan lah ibaratnya kan begitu. Jadi ketika ada penambahan setelah liga ini bergulir tuh sangat, menurut kami ya, diskusi kami itu sangat merugikan peserta. Buat peserta, kemarin targetnya kan begini-begini, kok sekarang ada tambahan lagi nih, kalau kita nggak turun takut poinnya tersalip yang lain. Tapi kalau mereka turun, aduh ini bukan over ya, kayak kerja keras banget nih. Kerja keras banget, oke. Jadi biar ada mappingnya itu ya. Tapi kalau bertukar itu boleh. Jadi misalkan nih Jakarta nggak jadi ngadain nih, ada yang mau ngadain belum, yang belum dapet tanggal, tukeran yuk gitu. Aku mundur aja, kamu aja yang masuk gitu. Tapi tidak boleh penambahan. Jadi slot kita tuh totalnya ada 25, yaitu stop di 25, termasuk 4 All Indo, dan sudah tidak bisa bertambah lagi. Mungkin bisa ada satu pertanyaan. Gimana Pak? Kan gini, kalau kita mau show di luar Jawa, itu kan butuh biaya yang cukup tinggi juga. Nah, apakah poinnya itu ada perbedaan atau tidak dengan yang kita show di Jawa misalnya? Nah, itu juga jadi show di Jawa dan show di luar Jawa ini kan antusiasmenya masih sangat berbeda ya. Mungkin kalau secara antusias pemainnya nih bolehlah rame-rame gitu. Cuman kan pemain kan banyak yang di Jawa. Sedangkan mereka untuk keluar pulau ini kan perlu effort lebih. Nah, kita dari LKI ini karena kita mainnya di rekapitulasi poin, kita kasih apresiasi lah untuk teman-teman dari Jawa yang mau turun di luar pulau itu kita tambah poinnya 10%. Dari luar Jawa yang mau main di Jawa? Bukan. Jadi dari yang kan pemain banyak di Jawa nih. Di luar pulau kan masih ada kesenjangan lah jumlahnya. Jadi ketika yang dari Jawa berangkat ke luar pulau, turun di sana itu dapat tambahan 10% poinnya. Tambahan 10% poin.
Oh, itu untuk menarik dari peserta Jawa untuk ke luar pulau. Ke luar pulau. Jadi, itu tadi keseimbangan ya, kita berusaha, kita mengusahakan supaya ada pemerataan. Setidaknya kita mengusahakan biar agak lebih. Salah satunya itu pemerataan peserta itu ya. Iya. Terus satu lagi dong, kira-kira nanti di tahun berikutnya kalau liga ini sukses, apa yang di luar Jawa ke Jawa nggak datang, paling kan sama-sama biayanya tinggi untuk memperjuangkan Bangku. Gimana Pak? Jadi kalau misalkan tahun depan sukses, tahun ini sukses kan tahun depan ada liga lagi. Iya. Nah padahal ternyata setelah kita lakukan, yang dari luar Jawa ke Jawa pun juga butuh effort yang sama. Iya. Effort yang sama. Iya. Nah kira-kira mungkin tidak nanti itu ditambah. Sangat amat mungkin, karena kayak kemarin kita baru menggulirkan di Cirebon. Dan kita sangat apresiasi tim dari Banua, Kalimantan Selatan itu datang ke Cirebon berpartisipasi untuk support juga, karena sesama klub APKI ya. Jadi mereka juga, oh ini saudara kita di Jawa, mereka dari Kalimantan Selatan, itu mereka datang. Jadi sangat amat mungkin kalau kita berikan peserta dari luar Jawa untuk bertanding di Jawa itu sangat amat mungkin. Sangat amat mungkin ya. Tapi mungkin kita godok dulu ya di tahun ini ya. Di tahun ini kita coba dulu yang model yang Jawa keluar itu dapat 10% poin. Iya. Besok sebaliknya mungkin dan itu perlu banyak uji coba juga ya Ko ya. Iya betul. Oke. Jadi tim BPLKI ini selain kita itu di liga mengawasi juga ya kita ya Ko ya. Kita juga membantu penyelenggaraan. Jadi kan ada beberapa klub APKI ini yang memang isinya hanya beberapa orang yang aktif, tapi mereka itu pengen banget mengadakan show gitu. Antusiasmenya sama dengan teman-teman yang klubnya ini anggotanya banyak besar gitu. Nah, jadi peranan kita tuh klub ini butuh bantuan apa? Oke, ayo kita support. Kita SDM ada, kita siap membantu dan itu selama ini tuh takut ya untuk minta tolong gitu ternyata. Iya. Karena dipikirnya kan berbayar. Oh, ini EO-nya APKI nih. Bayar nih. Tapi enggak. Kita BPLKI ini membantu ayo apa yang dibutuhkan ya. Kita ketika tidak punya panitia ya, misalkan memang klub itu isinya hanya 10 orang gitu kan nggak mungkin ya. Ya udah ayo kita bantu kepanitiaannya. Sama seperti panitia di daerah kan, panitia tidak dapat bayaran juga ya. Kita ini pengganti panitia daerah supaya bisa lengkap gitu. Sama sekali nggak ada charge untuk fee itu nggak ada. Ya, mungkin selain bantuan seperti kayak konsultasi mengenai penyelenggaraan koi show, juga mungkin pertanyaan mengenai vendor. Mungkin kita karena berhubungan dengan klub-klub APKI yang mengadakan acara ini, mungkin juga kita tahu mungkin vendor dari piala, vendor dari stage, atau vendor dari mungkin kaos seperti yang saya pakai ini kan, gitu juga ya, kaos untuk juri dari Cirebon kemarin gitu. Jadi mungkin seperti apa gitu. Kita bisa bantu merekomendasikan. Lebih ke gimana caranya membantu panitia ini untuk mengecilkan pengeluaran. Iya. Jadi kayak misalnya sistem web, administrasi di kesekretariatan, terus dari tim handling yang mungkin bantu gotong-gotong ikan seperti itu. Juga mungkin dari piala, mungkin kita bisa bantu, karena saat ini komponen terbesar untuk biaya penyelenggaraan koi show itu salah satunya adalah piala. Itu, iya. Terus ini selain piala tuh ada beberapa yang pengen membuat acara seremonial tuh betul-betul seremonial yang apa ya, kalau kita ngomong tuh bahasannya mereka menghargai tamu lah. Jadi mau dibuatkan acara yang menarik, yang apa gitu, tapi mereka selalu keluhannya adalah aduh ini mahal banget nih, puluhan, bahkan bisa ada yang ratusan juta gitu. Tapi kita pengen bisa diminimize mungkin, atau kita bisa carikan yang mana yang termurah, tapi itu pun kembali menyesuaikan kemampuan klub masing-masing. Cuman kemauan itu banyak penyelenggara tuh yang ada kemauan di situ, cuman masih terbenturnya gila vendor ini kok mahal semua. Iya. VAT juga ya? Iya, biaya betul. VAT. Padahal itu VAT itu harus ada gitu. Iya. Nah, ini itu kan tadi kayak boleh kok minta tolong ke BPLKI. Iya. Nah,
ini cara teman-teman untuk menghubungi dari BPLKI itu mungkin ada kontaknya atau ada Instagramnya mungkin? Ada sih, kalau misalkan Instagramnya mungkin bisa DM ke Apkinesia itu juga pasti tim Humas tuh pasti balas, itu yang pertama. Dibalas ya Mas. Yang kedua, BPLKI juga punya WhatsApp official, jadi kita sentralkan komunikasinya lewat situ, itu dipegang juga sama Humas. Itu nomornya taruh di sini ya, editor tolong. Di sini nih. Atau di sini sih Bapak. Ini Mbak Nina kayak gini, editor langsung edit lagi. Jadi bisa menghubungi kontak-kontak itu pasti dibalas dan pasti kita usahakan pas respon karena ya memang tugasnya kita di situ. Ya, karena keberhasilan dari setiap penyelenggaraan klub yang bergabung dengan LKI ini adalah kesuksesan kita bersama. Oh ya. Jadi kita juga tetap ya bantu-bantu biar kita juga bisa kita sama-sama bangkit bersama lah dari yang kemarin COVID, terus sekarang kita juga berusaha untuk meramaikan itu. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Kododo dan Mbak Nina buat teman-teman atau kalau sudah? Kita butuh supportnya, masukannya seperti itu. Ya, jangan lupa support, masukan bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nanti untuk itu tadi yang mau ditanyakan boleh DM, boleh komen. Gitu ya? Iya. Nanti juga kita bantu untuk menyampaikan ke tim BPLKI. Gitu. Tukang sekotang sudah datang. Oke, itu teman-teman obrolan kita bersama dengan tim BPLKI. Sebelumnya saya dari Apkinesia, Itok dari Apkinesia mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman BPLKI yang sudah berkesempatan untuk bisa hadir malam hari ini. Itu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time at Apkinesia. Dadah.